Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Ya, video kali ini saya akan membacakan ya, testimoni maupun pertanyaan yang sudah masuk di kolom komen maupun di WA saya. Namun sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sahabat-sahabat sehat, walafiat, panjang umurnya, ya semoga banyak rezekinya. Kemudian yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kita bacakan ini yang masuk di WA, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya nanti ya. Karena ini agak banyak nampaknya pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya penggemar video YouTube Bapak. Oh ini rupanya penggemar YouTube saya. Terima kasih ya sudah menonton ke YouTube saya. Nama saya, dari mohon maaf Bapak, boleh nggak saya mau minta pencerahan? Boleh, boleh saja. Dari Bapak, bagaimana saya harus bertobat atas dosa-dosa saya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya udah lakuin sholat 5 waktu dan, qobliyah ba'diyahnya. Saya sudah lakuin sholat sunat tobat 18 kali, salam tidak salam tiap hari selama 12 hari berturut-turut. Bahkan saya pernah sholat sunat tobat 62 kali, 2 kali salam, tidak berhenti cuma ke selang sholat Isya saja. Tapi hajat saya belum diijabah oleh Allah. Dengan cara apa lagi saya harus minta ampunan atas dosa, Pak? Saya Pak Haji, sehingga hajat saya enggak diijabah, mohon dibalas Pak Haji. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, ini cara bagaimana saya mohon maaf. Kalau mohon maaf kepada Allah ya istighfar, ya sholat tobat itu sudah betul. Artinya tobat itu ya apa itu tidak akan menjalani kesalahan-kesalahan yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Mohon ampun kepada Allah ya, memperbanyak istighfar. Nah, dia adalah apa itu cara bertobat. Kemudian saya pernah menjalani sampai 62 kali salam. Ya bagi saya ya tidak harus sampai 62 kali salam ya, bagi saya itu ya boleh tapi ya bagi saya enggak. Ya sholat tobat itu ya 2 4 rakaat, 2 salaman itu sudah cukup ya. Ya yang penting adalah istiqomahnya. Nah, jadi istiqomah baca istighfar, sholat tobat, ya tiap malam, ya 2 rakaat, ya udah cukup. Ya, ini saya lanjutkan. Tapi dia menjalani adalah sampai 62 kali salam. 62 kali salam itu berarti adalah 30 apa itu, 62 kali salam. Nah, itu kan lama ya, sampai 1 malam penuh. Ya itu maaf Pak Haji, ini saya lanjutkan ya, itu adalah ya dan, dia adalah mengatakan, "Kayak apalagi saya harus minta ampun atas dosa saya Pak Haji, sehingga hajat saya enggak diijabah." Bukan itu ya, bukan hajatnya yang diijabah. Sholat tobat itu kan artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak kita hubungkan hajat-hajat kita ya, ya. Nah itu kan sudah lain ya. Baiknya dilaksanakan sholat tobat, terus kemudian hajat-hajat kita ya kita mohon ampun. Nah soal dikabulkan sehingga hajat saya enggak diijabah, soal diijabah dan tidak itu tidak urusan kita ya. Kita yang penting adalah sudah melaksanakan perintah Allah yaitu bertobat tadi. Soal diijabah dan tidak itu bukan kita yang ngatur ya, dan kita tidak ada hak untuk mengatakan kayak apa caranya gitu ya.
Maaf Pak Haji, saya udah baca sholawat Jibril sudah hampir 6 bulan, tapi sampai sekarang belum ada keberkahan berkeberkahannya. Bukan hanya baca sholawat doang. Saya pernah ngelakuin bangun malam jam 00.00, mandi malam, sholat tobat, sholat tahajud, hajat, sholat witir, terus baca Quran setiap malam sampai 1 bulan, tiap malam sampai tamat 12 juz. Tapi sampai sekarang masih belum ada keberkahannya. Ya semua yang dilaksanakan itu dasarnya bukan minta supaya dapat keberkahan ya. Soal keberkahan tadi sekali lagi itu adalah Allah, hak yang punya hak itu ada Allah. Kita menjalani itu ya bentuk ikhtiar. Maka niat sholatnya tadi ya niat lillahi ta'ala. Membaca sholawatnya yang sudah 6 bulan, itu ya niatnya, ya ini sekali lagi saya sampaikan, niatnya lillahi ta'ala. Contohnya pagi Pak Haji, saya sekarang lagi nggak kerja, sudah hampir setahun, pengennya kan saya dapat pekerjaan lagi. Saya bersolawat 5.000 tapi belum dapat pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi belum ya ini seolah-olah ya ini mohon maaf kepada kawan yang nanya ya, seolah-olah itu pas kita nengok YouTube, ya YouTube si A menerangkan bahwa orang sholat tobat dia dapat ini. Nah ya hasilnya ini ya dia dapatnya, dapat dari keajaiban dari Allah. Baca sholawat dapatnya ini. Nah, itu semua amal baca Al-Quran, ya bangun malam, terus mandi, sholat tobat, sholat witir, sholat tahajud, semuanya kita laksanakan karena kita nengok hasilnya. Ya mohon maaf ya kepada kawan yang nanya ini, jangan nengok hasilnya. Ya percayalah ya bahwa semua amalan itu, ya semua amalan itu yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Semua amalan tidak ada yang sia-sia, ya. Dan setiap amalan itu punya keberkahan, punya manfaat, punya fadilah, punya keajaiban masing-masing. Siapa yang sholat tahajud fadilahnya ini, siapa yang baca sholawat fadilahnya ini, siapa yang mau sholat sunat qobliyah ba'diyah ini, siapa yang sholat jamaah fadilahnya ini, keberkahannya ini, semuanya itu ada. Tapi mengapa ya mengapa yang kawan sudah mengerjakan sekian banyaknya ini, hajat-hajatnya belum diijabah? Itu yang perlu kita pikirkan itu. Itu yang perlu kita pikir dan yang perlu kita, apa itu, kita pelajari ya. Apa salahnya kan gitu. Itu yang ditanya kawan, "Apa salah kami? Apa kekurangan saya?" Ya menurut saya itu ya terlampau banyak tadi ya, bisa dikatakan apa ya, apa, bingung amalan atau mabuk amalan gitu ya. Amalan saking banyaknya begitu itu ya, saking banyaknya tapi ya alhamdulillah beliau kuat ya, saya acungi jempol itu semoga dan keberkahan itu keberkahan dan keajaiban bukan kita, hak kita, itu adalah Allah. Maka niatnya semuanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semua amalan. Ya memang punya keberkahan, punya manfaat, punya keajaiban, punya apa, keutamaan masing-masing. Namun kita yang melaksanakan ini, yang mengamalkan itu niatnya pertama lillahi ta'ala, jangan nengok hasilnya. Kalau sudah lillahi ta'ala itu ya kapan Allah beri, kapan Allah kabulkan, itu ya bukan urusan kita. Tetapi sudah jelas Allah janjinya ya, "Ud'uni astajib lakum," akan diijabah oleh Allah. Tapi kita harus satu, istiqomah. Maka dalam mendawamkan sholawat itu jangan nengok hasilnya ya, harus istiqomah, nikmati ya. Istiqomah, kemudian apa itu tawakal. Tawakal itu ya kita pasrah kepada Allah.
Ya kalau istiqomah ya, pas saya terangkan istiqomah. Kalau istiqomah itu ya terus, umpama sholat tobatnya ya, ya bagi saya ya, ya tidak usah terlalu sebanyak itu tadi dapat, dari sini itu kayak yang pernah saya bikin YouTube ya, yang pernah apa itu saya kasih judul ya, ibarat orang bikin sumur ya. Ini kan ibarat orang bikin sumur, orang bilang, "Sebelah sini nanti airnya banyak," kita pindah situ. "Sebelah sini malah banyak lagi," kita pindah. Akhirnya beberapa lubang tidak ada yang jadi. Maka walaupun sedikit tetapi istiqomah. Lah sudah 6 bulan itu, Pak, namanya istiqomah itu ya selamanya. Terus namanya istiqomah itu. Jadi apa itu istiqomah, terus-menerus. Ya, itu dan kita nikmati, dinikmati namanya yang jalur langit, ya kita nikmati, tadi adalah istiqomah, istiqomah terus-menerus, kemudian tawakal. Tawakal itu yang kita serahkan kepada Allah, ya lepas. Ya tawakal itu kayak apa, lepas itu kayak apa, lepas itu ya tidak kita tunggu-tunggu, ya kita tunggu tidak kita tunggu-tunggu walaupun sudah sholat, sudah baca sholawat, tadi tidak ada yang kita tunggu. Nah, itu ya, jadi mengapa tidak ada diijabah oleh Allah bagi saya, itu tadi adalah istiqomah, tidak lepas. Maka baiknya harus lepas dan jangan nengok hasil. Jangan nengok hasil, Allah itu adalah Maha Adil. Kapan doa kita diijabah, kapan keberkahan itu diberikan, itu ya urusan Allah, yang penting adalah kita lillahi ta'ala. Jadi penyebabnya itu menengok hasil, kemudian tidak istiqomah baru 8 bulan, kemudian adalah tawakal, kemudian sabar. Ikhlas gitu ya, ikhlas itu mudah diucapkan tapi ya prakteknya namanya ikhlas itu ya jangan dihitung seperti ini, saya sudah 6 bulan, saya sudah sekian bulan ya. Jadi ini mohon maaf itu adalah perlu, itulah jawaban saya istiqomah, tawakal, lepas kepada Allah, tawakal ya, kemudian sabar, ikhlas, ya ikhlas, sabar. Ya sabar itu bukan kita yang punya hak untuk mengabulkan doa, yang apa itu, memberikan keajaiban, memberikan apa itu, sabar ya. Demikian semoga bermanfaat ya jawaban saya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf tidak saya baca keseluruhan tadi ya, kayak itulah apa itu yang banyak pertanyaannya tadi. Yang banyak sampai bawah tadi saya nengok ya yang banyak kayak itu mohon maaf, ya kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.